Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini gitu ya. Sekarang ada tanggal 18 April, hari Senin, subuh hari. Beberapa jam lagi beberapa dari teman-teman akan sahur. Tapi gue nggak tahu gue kapan ngupload ini video. Mungkin bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, atau ya kapan gitu kan. Tapi ya yang ingin gue bahas di video kali ini kayaknya harus gue share cepat ya. Itu adalah membahas tentang postingan dari anime trending. Yang seperti biasa mereka ngebahas 10 anime paling populer setiap minggunya gitu kan. Dan minggu ini kebetulan telah rilis gitu kan. 1 sampai 10. Oke, mari gua bahas. Mari kita bahas. Berapa mari gue bahas, kita bahas. Gue nggak tahu. Kalau misalnya gue bahas kayaknya nggak mungkin. Soalnya gue juga menerima komentar-komentar teman-teman juga di kolom komentar. Semoga dapat komentar yang menarik-menarik gitu kan. Pertama adalah number one Spy X Family. Sudah nggak diragukan lagi kan. Spy X Family itu, bentar nanti gue balas. Spy X Family itu emang lagi booming aja ya, satu booming kedua overrated gitu kan. Menurut gua dibilang bagus banget, adaptasinya bagus ya, oke bagus dan lain-lain. Gua sangat mengakui kalau anime Spy X Family itu benar-benar dibuat dengan totalitas gitu kan, dan maybe akan menjadi anime terbaik juga musim ini gitu, bahkan juga tahun ini. Tapi akan sangat sulit menjadi anime terbaik tahun ini mengingat judul-judul seperti Chainsaw Man gitu kan juga bakal rilis di tahun ini juga. Jadi ya gua anggap Spy X Family ini sebagai anime yang terkuat di musim ini, menjadi best anime of the year gitu. Nomor 2, Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic. Ini mungkin menjadi anime yang sangat-sangat layak gitu kan. Sebenarnya kalau gue perhatikan, gue ini sebagai fandomnya Kaguya gitu sejak 4 tahun 5 tahun yang lalu gitu, menikmati dari komiknya tahun 2016 sampai sekarang. Itu gue suka banget sama Kaguya-sama. Tapi bukan berarti karena gue fandomnya gue akan mendewakan, enggak juga. Pertama adalah gue sangat suka dengan adaptasi Kaguya-sama dari season pertama. Karena apa? Karena adaptasinya tuh ditambah-tambahin gitu kan. Jadi misalnya komiknya cuman segini doang, ada ini improvisasi langsung dari direkturnya, kita tambahin adegan-adegan kayak gini, adegan-adegan yang nggak ada di manganya kita masukin gitu kan. Itu menarik, itu menambah keseruan dan ada hal yang mungkin sebagai penonton manga gitu, penonton lagi, pembaca manga itu banyak melihat hal-hal yang tidak ada di manganya tapi malah ada di animenya. Jadi kesannya kayak semi original gitu dan itu bagus banget. Jadi gue anggap season ketiga dari anime Kaguya-sama itu benar-benar luar biasa, mengingat kemungkinan besar season ini akan menjadi season terhebat dan akan menjadi anime dengan rating tertinggi dari bagian romcom. Iya, best arts akan terjadi di season 3. Best artnya bakal seperti apa? Udah terlihat di openingnya, mau dibawa kemana keseruan dari season 3 ini. Nomor 3, Shikimori not just a cute. Gua kasih tahu satu hal. Jam segini malah kurang makan. Gue kasih tahu satu hal ya. Nomor 3 untuk Shikimori itu kurang layak ya kan. Ini bener-bener overrated gitu. Itu yang bisa gue sampaikan. Pertama adalah sebelum gue bikin video ini gue udah nonton sampai episode 2 dan gue yakin minggu depan versi anime trending ratingnya bakal turun. Percaya nggak percaya deh ya, ratingnya bakal turun gitu kan. Kalau lu nggak percaya nggak apa-apa, kalau lu percaya silahkan. Ini versi anime trending, tapi gue yakin Shikimori ini bakal turun. Kalau Kaguya-sama dan Spy X Family kayaknya bakal rebutan 1-2. Tapi gue yakin Spy X Family bakal lebih dominan daripada Kaguya-sama. Oke lah, santai aja gue. Nomor 4, The Rising of the Shield Hero. Oke, ini sebenarnya anime yang paling populer harusnya di musim ini gitu kan. Paling banyak penontonnya, gue yakin dari semua 1-10 ini, menurut gue pribadi ya, The Rising of the Shield Hero Tate no Yusa adalah yang paling ditunggu, yang paling banyak penontonnya. Jadi sudah sewajarnya, sudah selayaknya nih anime dapat di posisi 4 itu karena kepopulerannya. Spy X Family itu emang fandomnya sebelum rilis udah kuat. Kaguya-sama emang fandomnya dari season 1 season 2 sudah kuat. Shikimori itu cuma digadang-gadang. Ini termasuk anime yang overrated karena emang cuma jualan waifu tok gitu. Gak ada kelebihannya selain jualan waifu. Ya cuma jualan waifu lah. Bahkan kalau bisa dibilang tokoh utamanya pun kagak guna. Nah, lanjut gitu. Nomor 5, Dead Life ya kan, lagi-lagi anime sequel atau lanjutan. Sama seperti nomor 4, Tate no Yusa. Gua rasa Dead Life tuh karena emang fandomnya udah kuat. Ya maksud gua fandom di sini fandom yang ya yang bener ya, nggak fandom yang garis keras gitu kan, ya kayak fandom sebelah gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi nomor 4 dan nomor 5 Tate no Yusa dan Dead Life itu mereka masuk di posisi gini karena fandomnya atau penikmatnya udah luas. Ingat, Dead Life ini season 4. Gua pertama kali nonton Dead Life waktu masih bocah gitu kan.
Dan sekarang gue menikmatinya sudah menjadi seorang mahasiswa dan masih jomblo. Nah, jadi ya bagi gue untuk season keempat Dead Alive ini memang bener-bener tahu gimana cara arahnya lu bisa memaksimalkan potensi waifu loh gitu. Nomor 6, Aherensan wa Hakarenai. Oke. Ini adalah anime yang gue pikir-pikir berakhir dengan satu kata, jualan loli gitu kan. Sebenarnya kalau gue perhatikan beberapa musim ke belakang gitu kan, anime yang memang jualan loli itu emang mendapatkan apa yang disebut sebagai self healing gitu kan. Rata-rata anime-anime yang dia tuh karakternya loli, yang dia slash of life itu emang menyenangkan buat ditonton. Dan Aharen-san itu bisa memberikan apa yang dicari oleh orang-orang yang sudah tua seperti gua gini kan. Lu bayangin udah umur 20 masih nonton anime gitu kan. Ya, menurut gua layak Aharen-san tuh masuk sebagai top di minggu ini. Layak banget karena emang yang dicari ya kan, yang dicari setiap musim adalah anime yang konsepnya nggak terlalu keras gitu. Nomor 7, ya Boy Kongming. Ya, oke. Kalau gue boleh berpendapat, ya Boy Kongming sama Shikimori tukeran tempat. Nah, gitu. Serius, gue nggak bohong. Ya Boy Kongming sama Shikimori itu lebih baik tukeran tempat aja gitu kan. Karena gue lebih prefer ya Boy Kongming itu jauh lebih populer daripada Shikimori gitu kan. Ingat ya Boy Kongming itu dia itu nggak hanya jualan visual yang memanjakan. Gue akuin ya, visualnya luar biasa. Konsistensi mereka dalam setiap animasi itu gue acungin jempol. PA Works kerja keras. Terakhir kali nonton Kami sama Ninatahi punyanya si Maeda Jun, itu storynya nggak sesuai ekspektasi, bukan jelek, nggak sesuai ekspektasi. Dan sekarang mereka lanjut lagi ke ya Boy Kongming. Sebelumnya mereka juga bikin anime Aqua Tap yang menurut gue itu nggak terlalu wow banget tapi tetap enjoyable gue tonton. Dan sekarang malah memberikan yang enjoyable yaitu ya Boy Kongming. Nah ini baru PA Works yang gue kenal sejak mereka merilis anime dengan judul Charlotte dan juga Nagino Asukara gitu kan. Ciri khasnya kelihatan. Nomor 8, Tomodachi Game. Oke. Gue nonton, tapi ini komik lama seingat gue. Komik lama dan kalau nggak salah ya ini anime diadaptasi. Bukan diadaptasi, tapi dikonfirmasi di anime ketika Squid Game lagi rame-ramenya. Ya emang mirip-mirip gitu kan. Namanya juga ada kata game ya kan. Sebenarnya Squid Game, sebenarnya Tomodachi Game gitu kan. Oke lah, bakal jadi course party atau bukan, tapi gue tetap enjoy pada episode pertamanya gitu kan. Tapi gue nggak yakin gitu kan, ini anime bakal bertahan di 10 besar di minggu-minggu berikutnya. Jadi ya, kita tunggu aja gitu. Berikutnya Love After World Domination. Ya kalau yang ini menurut gue paling gak pantas. Nah, seperti demikian ya, gue heran aja gitu kan. Sebenarnya di musim ini tuh masih banyak anime-anime lain yang menurut gue lebih cocok daripada nomor 9 ini. Oke lah, Tomodachi Game itu boleh masuk karena dia konsepnya itu menarik gitu ya. Tapi nomor 9 ini jualan opai ini ya kan. Kok bisa anime yang jualan opai bisa masuk gitu kan. Dan enggak seramai ya. Ya, gue lihat ini langsung dari pasar langsung. Enggak seramai anime-anime yang lainnya. Anime yang lain tuh rame gitu kan. Gue lebih mau ditukar tempat sama apa itu ya? Anime yang Raja Iblis yang kayak Anos itu, gue lupa judulnya acil. Gue kemarin nonton tuh di episode ya. Ya pokoknya itulah yang dia mirip Anos juga, Raja Iblis bereinkarnasi ya kan. Pokoknya mau sama itu gue lupa. Pokoknya itu lebih pantas di nomor 9. Kalau After Domination gue udah nikmatin, gue rasa wah apa ini kata gue. Kurang cocok aja. Number 10. Rikekoi ya gampang aja. Nah, Rikekoi ini menurut gue lebih menarik ya, lebih menarik. Pertama ini adalah season 2 dan Rikekoi itu jauh lebih cocok untuk gua nikmatin dari sebagian besar 10 yang ada di sini gitu kan. Karena masih awal-awal ya kan. Gue sudah bisa menikmati apa yang disebut sebagai anime romcom buat seinen atau cowok-cowok yang lebih dewasa, orewa gini ya kan. Jadinya kalau misalnya gua mau mengurutkan secara pribadi ya kan, subjektif aja ya. Rikekoi ini harusnya di nomor 8 deh ya. Tomodachi Game turun ke bawah nomor 9. Lalu nomor 10-nya isi sama yang jadi gue cari sendiri aja lah biar gue apa ini kan tadi kan gue bahas PX Family lalu adaptation. Lah kok adaptation Dede. Gini-gini amat dah. Child Care. Hah? Tema Child Care. Baru tahu gue. Oke, ini musim spring gue lupa itu judulnya apa gitu ya.
Yang Yusa that left tuh. Nah, Shinjo Saikyo no Daimao Muraibito. Oke. Kalau bahas popularitas ini jauh lebih populer daripada yang tadi itu, yang apa nih ya? Anjir, judulnya susah lagi ya. Oh iya ya, kenapa gua nggak masukin ini Summertime Render? Oh iya juga. Oke lah ya, pertama Summertime Render tuh baru rilis ya. Baru episode 1. Berarti harusnya nggak masuk ke ini nih apa namanya top anime movie, soalnya periode voting itu 10 sampai 17, sedangkan Summertime Render itu kan baru episode 1 ya. Ini rata-rata ada pada 2 dan 3 episode nih ya kan. Ada yang 2, ada yang 3 dan oke, yang di sini lebih cocok. Tapi gue yakin Summertime Render lalu Inozuke yang apa tuh yang tunangan-tunangan itu juga bakal masuk 10 besar gitu kan. Tapi kalau ditanya siapa kuda hitam terbaik musim ini, gue sebut Yaboy Kongming. Ini menjadi kuda hitam terbaik musim ini. Kita sudah melihat ke belakang seperti anime Osama Ranking itu udah jadi kuda hitam juga gitu kan, underrated banget. Dan juga ODD Taxi di tahun kemarin itu juga underrated banget dan ternyata luar biasa gitu ya. Jadi mending buat temen-temen kalau misalnya mau mencari anime itu rating itu menarik ya kan. Memang ada kata seperti ya selera orang masing-masing beda, tapi coba lu nonton anime dengan rating yang bagus, lu pasti bisa membedakan anime yang bagus seperti apa, anime yang mungkin secara subjektif seperti apa menurut lo sendiri. Oke, jadi itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching, gue si RY and see you next time.